Ya, halo, selamat malam Sobat Indis. Jadi melanjutkan proyek saham gap, sekarang masuk ke part 7. Nah, di part 7 kali ini ada 7 saham yang ada gap, tapi untuk kemungkinan untuk menutup gapnya itu kecil. Tapi ya tidak mungkin kan bagi seorang bandar, seperti itu. Nah, langsung aja saham yang pertama yaitu TRIS atau Trisula Internasional. Nah, TRIS ini ada 3 gap. Yang pertama ada di 190. Kemudian yang kedua ada di 202, dan yang ketiga ada di 266. Nah, kelihatan ya mengapa saya sebut tidak mungkin karena memang jaraknya jauh-jauh, tapi bagi seorang bandar ya tidak ada yang tidak mungkin. Lalu untuk best price-nya di harga berapa? Nah, untuk saat ini bisa antri di MA20-nya, yaitu di 138 sampai 140 itu best price-nya. Semisal MA20-nya ini jebol, bisa langsung antri di EMA 41-nya yaitu di 132 sampai 133. Soalnya lihat ya tanggal 29 April dia mantul dari EMA 41-nya. Kemudian kalau EMA 41-nya jebol, maka bisa langsung antri di MA 60-nya di 123. Dan memang Trisula ini punya gap tuh di bawahnya di harga 104. Jadi di bawah ada gap, di atas juga ada gap. Nah, tergantung bandarnya nih dia mau nutup yang mana dulu. Tapi dilihat dari trennya yang selalu mengikuti MA20-nya ya untuk saat ini dia bisa tuh perlahan-lahan untuk naik. Tapi tetap pada trading plan tadi ya. Jadi ketika dia MA20 ini jebol, kita langsung cut loss saja dulu, jangan average down. Jadi untuk saham gap ini kalau bisa tebar jaring untuk belinya. Seperti itu. Atau kalau misal sekali beli gede di satu harga, untuk harga berikutnya jangan average down, tapi cut loss dulu, karena itu kalau masuknya gede. Tetapi kalau masuknya tebar jaring, ya itu setengah-setengah-setengah, ya nggak apa-apa. Jadi misalnya kita setengah dulu nih masuk di MA20, kemudian setengah lagi masuk lagi nanti kalau misal jebol, setengah lagi masuk lagi ketika jebol lagi. Seperti itu tidak apa-apa. Tapi resikonya kalau masuk setengah-setengah ketika dia udah dibawa terbang duluan ya kita nggak punya barang banyak. Seperti itu. Jadi ada 2 strategi dan juga ada resikonya masing-masing. Seperti itu. Lanjut saham yang kedua ada ikan. Nah, ikan ini ada satu gap yaitu di harga 178 Maret 2021 ya. Nah, ikan ini juga sepertinya susah-susah gampang nih untuk menutup gap-nya karena dia juga sedang sideways. Seperti itu. Nah, lalu untuk best price-nya di berapa? Best price-nya yaitu bisa di MA20-nya sampai sekarang tuh, yaitu di harga 118 sampai sekarang. Kalau semisal 118-nya jebol, bisa cut loss dulu aja. Karena apa? Karena udah nggak ada MA penahan lagi tuh di bawahnya. Jadi semisal 118 nanti jebol, cut loss dulu, masuk lagi kalau apa? Masuk lagi kalau dia breakout. Seperti itu. Nah, contohnya tanggal 4 Juni nih. 4 Juni kan breakout tuh semua MA. Tapi kenapa kok waktu itu saya langsung take profit, besoknya nggak langsung saya tahan buat nutup gap? Karena dia udah jauh banget dari MA yang menjadi supportnya. Udah jauh banget, udah sekitar 6 persenan, dan itu resiko banget. Resikonya kalau sudah jauh dari MA bawahnya ya, kita menahan cut loss-nya itu yang perih. Seperti itu. Makanya usahakan kalau bisa breakout-nya nanti ini benar-benar tipis banget dari MA-nya. Misalnya ya, seperti tanggal 4 Juni ini, breakout-nya itu di sini tuh. Misalnya candle-nya posisinya di 125. Nah, otomatis dengan 120 itu masih dekat kan. Daripada ini 130 ke 120 itu perih. Seperti itu untuk ikan. Hanya ada satu gap, 178. Kemudian lanjut AYLS. AYLS ini juga ada satu gap sama seperti ikan. Nah, tapi ini gap saat dia awal IPO, yaitu di harga 152. Nah, 152 dan itu masih jauh banget dari harga sekarang ya. Nah, untuk best price-nya di berapa nih? Best price-nya kalau bisa di EMA 41-nya karena dia berhasil mantul tuh dari EMA 41-nya tanggal 10 Juni. Nah, ketika EMA 41-nya dijebol, ya kita cut loss dulu, antri lagi di ini, di MA 60-nya yaitu di 76. Seperti itu. Kalau jebol lanjut lagi seperti itu untuk strategi ILS ini. Jadi kita memanfaatkan MA tuh yang lebar-lebar seperti ini kan enak tuh MA-nya bisa kebaca banget ya. Dan kalau nanti MA 200 yang ujung-ujungnya jebol, kita langsung cut loss aja dan masuk lagi kalau dia breakout.
Soalnya ILS ini potensi ke 50-nya itu besar ya, mengingat dia pernah tidur di 50. Seperti itu untuk ILS. Lanjut ESIP. ESIP ini ada 3 gap. Nah, yang pertama ada di 154, kemudian yang kedua ada di 166, dan yang ketiga 164 juga. Saya ulangi ya. Yang pertama di 154, kedua 164, yang ketiga ada di 190. Ini gap bulan Oktober 2020. Nah, untuk dari harga sekarang itu jauh banget. Tapi ya untuk seorang bandar nggak ada yang nggak mungkin ya. Untuk area belinya bisa terlihat di sini bahwa MA yang menjadi supportnya tersisa EMA 9 dan juga EMA 20. Jadi ya area belinya sekitar 72 sampai 74 ini. Dan kalau 72 jebol ya kita cut loss dulu aja, tunggu dia breakout. Breakout contohnya seperti tanggal 7 Juni ini. Walaupun dia breakoutnya hanya sementara aja, ujung-ujungnya juga lemes lagi. Seperti itu tuh. Historis ESIP menutup gap itu contohnya tanggal 15 Maret tuh. 15 Maret ini dia menutup 3 gap sekaligus dari tanggal 9 Maret. 1, 2, 3. Langsung dia tutup sekaligus pada tanggal 15 Maret. Jadi bukan nggak mungkin kalau ESIP suatu saat nanti juga bakal nutup gap yang bulan Oktober 2020. Seperti itu. Lanjut HMSP. Nah, HMSP ini ada 3 gap juga. Yang pertama ada di 1310 ya, yang baru dibentuk kemarin Juni. Kemudian ada di 1425. Dan yang terakhir 1670. Gap bulan Desember 2020. Nah, ini pertanda nih bahwa Sampurna ini akan naik ya suatu saat nanti ya, cuma tinggal menunggu waktu aja. Nah, lalu untuk area belinya pas kapan? Nah, untuk saat ini berhubung dia menjebol semua MA-nya, maka tidak disarankan untuk membeli dulu. Jadi kita pakai strategi breakout untuk HMSP ini minimal MA5 lah ditembus. Contohnya seperti tanggal 24 Mei ini ya. Breakout MA5-nya yang terjadi adalah langsung naik ke atas. Jadi minimal dia breakout dari MA yang menjadi resistnya yang saat ini ya adalah MA5. Pastikan kalau breakout itu candle-nya harus warna hijau ya. Jadi kalau tanggal 21 Mei ini bukan breakout karena candle-nya warna merah. Jadi pastikan candle-nya harus warna hijau untuk confirm breakout-nya. Itu untuk HMSP. Dan berhubung ada 3 gap, diingat ya, take profit-nya jangan langsung serakah, langsung take profit di gap kedua, langsung jangan seperti itu. Tapi ketika dia udah nutup gap yang pertama, kita jual dulu misalnya 50%. Untuk kita hold lagi, take profit kedua di gap kedua, baru 20% sisanya. Untuk gap ketiga, 20% sisanya. Seperti itu boleh. Atau langsung di gap pertama, langsung jual semuanya dulu. Soalnya takut kalau nanti gap kedua nggak bisa tercapai, juga boleh seperti itu. Nanti kita beli lagi ketika ada sinyal bagus untuk moving average-nya. Seperti itu untuk HMSP. Lanjut WMUU. WMUU ini hanya ada satu gap, yaitu di harga 282. Ini juga hasil gap IPO-nya dia ya. Nah, lalu untuk best price-nya di berapa nih? Nah, best price-nya kemarin sebenarnya udah breakout ya WMU ini. Udah tembus dari MA5 dan EMA9, tapi sayangnya dia ketatap MA20-nya. Jadi, besok itu udah bisa langsung beli aja, soalnya dia juga breakout. Tapi resikonya adalah dia koreksi. Karena apa? Karena dia closing-nya pas banget di MA20-nya ketatap. Yang menandakan bahwa 50-50 nih, dia bisa naik atau bisa turun. Seperti itu. Lalu kalau semisal turun, antri di berapa? Ya antri aja di MA5 atau MA9-nya. Kalau semisal ternyata langsung naik, langsung hantam aja. Seperti itu untuk WMUU. Jadi simple untuk WMUU ini ya, karena WMUU juga sahamnya sedang sideways berulang kali. Jadi ini benar-benar untuk orang-orang yang sabar. Lanjut yang terakhir BSSR. BSSR nih udah nutup gap ya kemarin ya, sayang banget videonya belum ke-upload, jadi dia nutup 2 gap sekaligus tuh di 1715 sama 1840. Langsung nutup 2 gap tuh kemarin, sayang banget tapi belum masuk
video, jadinya belum kami akui cuan juga dan saya sendiri juga belum masuk ya untuk BSSR. Nah, BSSR ini masih ada banyak gap tersisa tuh, masih ada 3 gap tersisa. Yang pertama ada di 1975, yang kedua ada di 2120, dan yang ketiga ada di 2270. Seperti itu. Lalu untuk best price-nya nih, best price-nya sebenarnya udah bisa langsung beli ya, tapi resikonya adalah dia membentuk ekor panjang di atas yang biasanya orang-orang menilainya kalau udah ada ekor panjang di atas seperti ini, itu menandakan akan koreksi. Apalagi juga BSSR habis menutup 2 gap langsung sekaligus ya. Jadi potensi koreksinya itu besar banget. Jadi semisal koreksi kita bisa langsung antri di MA 120-nya nih, letak sideways-nya dia dari tanggal 3 Juni sampai 10 Juni kemarin kan dia nurut banget sama MA 120-nya. Jadi kita bisa antri di MA 120-nya atau kalau misalnya MA 120-nya ini jebol, langsung antri aja di MA 200. Seperti itu untuk BSSR. Jadi ada 7 gap, yaitu TRIS 190, 202, dan 266, IKAN 178, ILS 152, ESIP 154, 164, 190, HMSP 1310, 1425, 1670, WMUU 282, BSSR 1975, 2120, 2270. Untuk area beli dan cut loss-nya bisa langsung aja reply dari awal. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan bagi yang berkenan untuk donasi, bisa langsung scan QR aja ya, yang ada di pojok kiri bawah video ini. Terima kasih Sobat Indi, selamat malam.